Assalamualaikum, kita ketemu di pembahasan latihan soal kemagnetan yang pertama, soal latihan minggu lalu. Semoga dengan pembahasan ini kalian nanti akan lebih paham bagaimana cara menentukan kutub utara atau kutub selatan dari sebuah magnet yang kalian buat. Seperti yang sudah dijelaskan, salah satu cara untuk membuat magnet adalah dengan induksi atau didekatkan. Kunci untuk menentukannya, kalian menentukan dulu utara selatan. Otomatis ini ada kutub magnet. Ini magnet yang merah sama biru ini sudah menjadi magnet. Utaranya saya dekatkan dengan batang besi AB. Yang kuncinya kalau didekatkan dia hasilnya kutubnya berlawanan. Lawan dari kutub utara otomatis kutub selatan. Jadi B akan menjadi kutub selatan. Karena B sudah menjadi selatan berarti A otomatis akan menjadi utara. Bagaimana dengan sisi yang satunya, sisi selatan? Ternyata sisi kutub selatan ini berdekatan dengan batang besi CD, khususnya di titik C. Titik C ini otomatis lawan dari selatan adalah utara. C akan menjadi kutub utara. Karena C sudah utara berarti D akan selatan. Posisinya dibalik nih, selatannya di kiri, utaranya di kanan. Ada batang besinya EF dan GH. Ini ada selatan, lawan dari selatan adalah utara, berarti F akan menjadi kutub utara. Karena F sudah utara, berarti E akan menjadi selatan. Selanjutnya, kutub utara. Kutub utara dekat dengan siapa? Dekat dengan G. Lawan dari utara apa? Selatan, berarti G-nya akan menjadi selatan. Karena G sudah selatan, otomatis hanya akan menjadi utara. Ini paling simpel. Kalau didekatkan berarti dia berlawanan. Itu aja kuncinya untuk yang didekatkan ya. Cara selanjutnya adalah digosok. Kalau digosok, yang kalian perhatikan adalah yang menggosok siapa? Utara kah? Selatan kah? Arahnya dari mana? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Kita coba lihat untuk batang besi AB digosok dengan kutub utara. Di sini pertama kali titik yang digosok adalah titik B. Karena mengarah dari B ke A. Mengarah dari B ke A, otomatis utara menyentuh pertama kali di B. Nah, kalau digosok hasilnya senama. Jadi yang gosok B siapa? Yang gosok B adalah utara. Ibu, yang A juga digosok tuh sama utara, tapi yang pertama kali digosok B. Berarti yang menjadi utara adalah yang B. Ingat ya. Pertama kali masuk di mana dan siapa yang menggosok. Itu kuncinya untuk menentukan. Karena yang pertama kali masuk di B dan yang menggosok adalah utara, maka B menjadi utara. Karena B sudah utara, maka A-nya akan menjadi selatan. Penggosoknya sama-sama utara, tapi dari E menuju ke F, dari kiri menuju ke kanan. Yang pertama kali masuk siapa? Yang pertama kali masuk atau yang pertama kali disentuh adalah yang E. Yang menyentuh siapa? Utara. Digosok berarti senama. Karena dia senama, utara akan senama dengan utara. E akan menjadi utara. Karena E sudah utara, otomatis F-nya akan selatan. Terus selanjutnya posisinya dari kanan ke kiri lagi. Tetapi yang menggosok adalah selatan. Pertama kali masuk di D. Pertama kali yang digosok adalah D. Yang menggosok adalah selatan. Kalau digosok berarti senama. Berarti D akan menjadi selatan. Karena D sudah selatan, otomatis C akan utara ya. Yang menggosok selatan, arahnya dari G ke H. Berarti pertama kali yang digosok adalah G. Otomatis G akan menjadi sama dengan penggosoknya selatan, yaitu menjadi kutub selatan. Karena G sudah selatan, otomatis H akan menjadi utara. Paham ya? Paham, harus paham. Selanjutnya ini kalau kalian susah memahami, tolong dicatat ya, digambar, ditempel, dilihat kunci-kunci gambarnya.
Elektromagnet ini kuncinya di mana? Arusnya kemana? Panah arusnya kemana? Cara melilitnya seperti apa? Itu kuncinya. Ini posisi baterainya sama. Perhatikan gambar 1 dan 2 ini. Posisi baterainya sama. Positif ada di kiri, negatif ada di kanan. Berarti arusnya dari kiri menuju ke kanan. Dari kiri menuju ke kanan. Ini melilit pertama, yang kita lihat itu lilitan pertama. Lilitan yang pertama kali dilihat adalah yang pertama kali dialiri arus. Jadi ini yang pertama di sini. Ternyata yang kelihatan batang besinya dulu. Maka ibu jari kalian ada di sebelah kanan. Ibu jari kalian ada di sebelah kanan, jadi posisinya yang dekat dengan mata adalah pensil kalian, baru jari-jari kalian. Maka ibu jarinya ada di sebelah kanan. Kalau gambar yang kedua ini, ternyata melilit dulu, baru batang besi. Jadi kalau batang besinya kalian ibaratkan pensil kalian, posisi tangan kanan kalian itu mata, habis itu tangan, baru pensil. Nah, karena di sini kelihatan nih. Ini kan lilitan ini diibaratkan jari-jari tangan kita. Jadi kalau jari dulu baru pensil. Lilitan dulu baru batang besi. Berarti posisi ibu jari ada di kanan, maka utaranya ada di sebelah kanan. Ya, di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Ibu jari kalian ada di sebelah kiri. Maka dengan posisi lilitan yang berbeda ini aja, posisi baterai sama tapi cara melilitnya berbeda, hasil kutubnya juga akan berbeda ya. Ingat kalau ini posisinya, praktekkan. Posisikan mata, habis mata itu berarti pensil, karena yang kelihatan itu pensilnya dulu baru jari-jarinya. Berarti nanti ibu jarinya pasti akan ada di sebelah kanan. Ingat menggunakan tangan kanan. Kalau di sini, ini yang kelihatan lilitannya dulu. Berarti yang kelihatan jari dulu. Dari mata ya, mata, jari, baru pensil. Berarti posisi ibu jari ada di sebelah kiri. Terus untuk gambar yang ketiga lilitannya sama, saya bikin lilitannya sama, tapi posisi baterainya saya balik. Negatif ada di kiri, positif ada di kanan. Berarti kalian lihat panahnya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nah, di sini ternyata lilitan dulu, berarti jari-jari kalian dulu baru pensil kalian. Posisinya berarti mata, jari-jari kalian, terus pensil. Otomatis ibu jari kalian ada di sebelah kanan, itu pasti menggunakan tangan kanan. Ibu jari kalian ada di sebelah kiri dan menggunakan tangan kanan ya. Hati-hati selalu menggunakan tangan kanan. Terus ini gambar yang terakhir ini melilitnya dari mana? Melilitnya ternyata dari belakang. Posisinya berarti pensil, terus jari-jari kalian. Mata, pensil, terus jari-jari. Maka ibu jari pasti ada di sebelah kanan, utara diwakili oleh ibu jari. Karena utara sudah di kanan, maka yang sebelah kiri adalah selatan. Oke, semoga paham ya. Kalau tetap nggak paham, digambar, ditempel di kamar, dilihat, diamati sampai paham. Karena ini paling sering keluar. Selain transformator, jadi paling sering keluar untuk ujian akhir sekolah. Kalau dulu misalnya ujian akhir sama UN gitu ya, itu yang paling sering keluar adalah transformator dan magnet. Cara menentukan kutub magnet untuk bab kemagnetan. Kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini dia digosok, yang menggosok utara dari kiri ke kanan. Ingat, kalau digosok hasilnya adalah senama. Kita lihat tadi ya. Dari kiri ke kanan yang menggosok adalah utara, berarti utaranya ada di sebelah kiri. Utara ada di sebelah kiri. Utaranya ada di sebelah kiri, berarti titik P akan menjadi utara dan titik Q akan menjadi selatan.
Nah, bagaimana kalau dia digosok? Yang menggosok selatan dari kanan ke kiri. Yang menggosok selatan dari kanan ke kiri. Kita lihat yang menggosok selatan dari kanan ke kiri. Berarti utara ada di sebelah kiri. Utara ada di sebelah kiri. Seperti ini, utara ada di sebelah kiri. Terus kita baru lihat jenis kutub yang dihasilkan. Peki berarti utara selatan. Mana? P utara. Ini antara C atau D. Peki utara selatan. Nah, RT berarti utara selatan. Berarti opsi yang C. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, ini didekatkan. Tapi ini sama-sama masih besi, belum ada yang magnet. Ternyata PH digosok dengan utara selatan. Arahnya bagaimana? Arahnya ke kanan yang menggosok selatan. Kita lihat. Arahnya ke kanan yang menggosok selatan. Arahnya ke kanan yang menggosok selatan. Berarti selatannya ada di kiri. Ingat, masuk pertama di G yang menggosok selatan. Jadi G adalah selatan. Selatan ada di kiri ya, selatan ada di kiri, kita tulis dulu selatan ada di kiri, berarti H-nya atau utaranya akan di titik H. Sudah? Berarti di sini P-nya selatan, H-nya utara. B-nya jadi apa? Kalau didekatkan bagaimana tadi janjinya? Sorry, tadi kita lihat di sini selatannya di kiri, utaranya di kanan. Kalau didekatkan berarti hasilnya berlawanan. Lawan dari utara otomatis lawan dari selatan otomatis utara. Di sini utara, di sini selatan. Jadi AB adalah selatan utara. Opsi yang A. Soal nomor 3. Ani memotong sebatang kawat menjadi 3 bagian sama panjang. Pembentukan magnet yang tepat. Magnet dipotong menjadi berapapun selalu menghasilkan utara selatan ya. Ini jelas salah, ini nggak ada selatannya. Utara selatan utara ini nggak mungkin selatan dekat dengan selatan. Selatan utara. Oke. Berarti yang C. Kita ke soal nomor 4. Nah, di sini mulai menggunakan elektromagnet. Ada batang besi AB dililiti dengan positifnya di sebelah kanan. Kalian lihat positif di kanan dan melilitnya dari belakang. Ingat, melilit dari belakang. Posisi baterainya di sebelah kanan. Posisi baterai positif di sebelah kanan, melilit dari belakang berarti utaranya ada di sebelah kanan. Utara ada di sebelah kanan ya. Ini gambar ini sama. Utara ada di sebelah kanan. Kita catat dulu utaranya di kanan. Terus habis itu selatannya ada di kiri. AB didekatkan dengan CD. Ingat, kalau didekatkan berarti hasilnya adalah berlawanan. Lawan dari utara adalah selatan, maka C akan menjadi kutub selatan. A, B, C, D. Selatan, utara. Opsi yang D. Soal nomor 5. Elektromagnet lagi. Seorang siswa ingin membuat magnet dengan cara batang besi lunak. Besi berarti tetap atau sementara, besi adalah sementara. Kita fokus di opsi CD. Dililiti kawat dan diarui arus listrik. Dan ternyata di opsi CD ini dia ngomong P-nya negatif, berarti otomatis Q-nya positif. P-nya negatif, Q-nya positif, berarti arusnya dari Q menuju ke P. Arusnya melilitnya dari depan. Ingat, positif di kanan dan mengelilit dari depan. Kita lihat gambar tadi. Positifnya di kanan, melilitnya dari depan. Berarti sesuai dengan gambar yang ini. Positifnya di kanan, melilitnya dari depan. Selatannya ada di sebelah kanan. Selatan ada di sebelah kanan. Berarti selatannya ada di sini ya.
selatan ada di sebelah kanan, berarti S-nya akan menjadi selatan dan R-nya akan menjadi utara. Oke, magnetnya sementara karena dia adalah besi. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Elektromagnet lagi, dia tapi baja. Ingat kalau baja berarti tetap. Kita lihat di sini, melilitnya dari mana? Melilitnya dari belakang atau depan. Arusnya dari mana? Ternyata arusnya dari kiri ke kanan. Berarti kita fokus di titik A. Ternyata dia melilit dari belakang. Kita lihat positif di kiri dan melilit dari belakang. Positif di kiri melilit dari belakang seperti ini. Positif di kiri melilitnya dari belakang, berarti selatannya ada di sebelah kiri. Selatan ada di sebelah kiri. Selatan ada di sebelah kiri. Nah, berarti A adalah selatan, B adalah utara, dan jenisnya tetap karena dia ngomong dia baja. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Elektromagnet lagi, baja lagi, dan dia otomatis tetap. Kita fokus di opsi C dan D. Ini soal yang saya kasih soal yang pernah keluar di UN ya. Jadi model tipe-tipe soal UN-nya seperti ini untuk bab elektromagnet. Positifnya di kiri, negatifnya di kanan, melilitnya dari belakang. Kita lihat positif di kiri melilit dari belakang. Positif di kiri melilit dari belakang sama berarti selatannya akan di kiri dan utaranya ada di kanan. Jadi posisinya adalah mata, pensil, baru jari-jari tangan kalian yang sebelah kanan. Otomatis ibu jari akan di sebelah kanan, maka utara ada di sebelah kanan. Nah, di sini berarti kita ke nomor 7 ya tadi ya. Di sini berarti utaranya ada di sebelah kanan. Hi-nya baja tetap, hi-nya utara. Hi-nya kutub. Oh, salah ini. Hi-nya adalah kutub utara ya, Nak. Hi-nya adalah kutub utara karena ini melilitnya dari belakang. Melilitnya dari belakang. Ini kita lihat di sini. Nah, ini depan, otomatis di sini belakang. Jadi nggak mungkin di sini belakang, di sini belakang, itu nggak mungkin. Pasti kalau di sini depan, otomatis di sini belakang. Jadi ini opsinya seharusnya jawabannya yang D, tetap dengan P adalah kutub selatan karena ibu jari kalian ada di bagian yang Hi. Selanjutnya kita ke nomor 8. Nomor 8 ini kalian lihat dia nggak ngomong nih baja atau besi. Ujung BD secara berturut-turut adalah, kita lihat dia positifnya di sini, positif di kiri, melilitnya dari mana? Melilitnya dari belakang. Melilitnya dari belakang. Kalau di sini positif di kanan, melilitnya juga dari belakang. Jadi kita melihat melilitnya dari depan atau belakang. Itu kita lihat yang paling dekat dengan kutub positif. Yang paling dekat dengan kutub positif. Kita lihat dulu di sini. Positif di kiri, melilit dari belakang. Positif di kiri, melilit dari belakang. Positif di kiri, melilit dari belakang. Selatan ada di sebelah kiri. Selatan ada di sebelah kiri. Jadi selatan ada di sebelah kiri. Kalau di sini positif di sebelah kanan, melilit dari belakang. Positif ada di sebelah kanan, mana positif di sebelah kanan, ini sebelah kanan, tapi melilit dari belakang, berarti utara ada di sebelah kanan. Utara ada di sebelah kanan. Utara ada di sebelah kanan. Nah, di sini positif ada di sebelah kanan, negatif ada di sebelah kiri, melilit dari belakang. Kita lihat positif di sebelah kanan. Positifnya di sebelah kanan, melilit dari belakang, berarti utaranya ada di sebelah kanan. Utaranya ada di sebelah kanan.
Berarti utaranya juga ada di sebelah kanan, sama seperti gambar tadi. Jadi posisinya ini adalah pensil dulu, baru jari-jari kalian. Jadi ibu jari pasti ada di sebelah kanan, karena menggunakan tangan kanan. BD secara berturut-turut, BD berarti sama-sama utara, berarti yang B ya, opsi yang B. Sekarang kita ke nomor 9. Nah, di sini ternyata didekatkan. Kalau didekatkan hasilnya adalah berlawanan. Kita lihat di sini. Kalau didekatkan adalah berlawanan. Kalau dekat dengan selatan hasilnya adalah utara. Dekat dengan selatan hasilnya adalah utara. Berarti E adalah utara dan F adalah selatan. E adalah utara, F adalah selatan. Ini ya. Sorry tadi kejeda. Ini utara selatan, otomatis selatan akan mendekati utara, jadi E akan menjadi utara dan F akan menjadi selatan. Karena F dekat dengan G otomatis akan menjadi utara juga dan H akan menjadi kutub selatan. Terus apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah setelah menjadi magnet, ujung-ujungnya didekatkan, maka garis gaya magnet yang benar. Ingat bahwa kalau selatan dia itu akan cenderung masuk. Kalau utara dia akan cenderung keluar. Dan di sini kita lihat EF. EF adalah F-nya selatan, dia panahnya keluar, jelas salah. FE, E-nya adalah utara, panahnya dia masuk. Benar nggak menuju H? Hanya ternyata selatan. Oke, menuju H. Berarti opsi yang benar adalah opsi yang B. Selanjutnya kita ke nomor 10. 12 silinder besi ini diliriti kawat. Ini sudah ada jawabannya. Berema dan dihubungkan pada baterai seperti pada gambar. Nah, di sini itu melilitnya dari belakang. Jadi posisinya adalah pensil kalian baru jari-jari kalian. Berarti otomatis ibu jari kalian ada di sebelah kanan atau di titik H, maka utaranya ada di titik H. Karena H-nya sudah menjadi utara, berarti P-nya akan menjadi selatan. Pada batang besi yang selanjutnya itu arusnya di sini ya, dari kiri ke kanan, Berarti arusnya dari R menuju ke S. Ternyata dari R ini posisinya jari-jari dulu, baru pensil kalian. Berarti ibu jari kalian ada di sebelah kanan. Karena ibu jari kalian sebelah kanan, maka di sini akan menjadi kutub utara. Lawan dari utara otomatis selatan. Jadi bagian titik S ini akan menjadi titik selatan. Yang akan terjadi HR, karena HR sama-sama utara, maka HR akan tolak menolak. R sebagai kutub utara. Jadi untuk soal ujian akhir itu biasanya kombinasi, nggak mungkin hanya satu doang, didekatkan doang itu jarang. Jadi biasanya kombinasi elektromagnet dengan didekatkan ataupun sebaliknya, atau dengan kombinasi dengan digosok. Terus yang selanjutnya kita bahas adalah soal di LKS. Soal halaman 14 soal nomor 1, penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau manusia diketahui sebagai, kita tahu bahwa hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Biasanya kalau berhubungan dengan makhluk hidup biasa selalu dengan bio gitu ya. Berarti karena ini bio, makhluk hidup, dan magnet, biomagnetisme. Halaman 14 soal nomor 2, berikut ini hewan yang tidak menghasilkan medan magnet dalam melakukan migrasi. Pemanfaatan medan magnet dalam melakukan migrasi adalah yang tidak memanfaatkan medan magnet sebagai migrasinya. Burung merpati iya, karena dia suka mengirimkan pesan gitu ya pada zaman dahulu. Terus penyu ya untuk migrasi mencari suhu yang sesuai, makanan yang pas gitu. Ikan salmon untuk berkembang biak, dan otomatis jawabannya yang D. Soal di LKS halaman 14 nomor 3, berikut yang dimaksud dengan medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar atau di dalam pengaruh gaya magnet. Dan yang kalau didekatkan sama magnet, besinya masih bisa ketarik, itu berarti masih dalam area medan magnet. Soal selanjutnya adalah soal halaman 14 nomor 4. Kelompok benda berikut yang tergolong benda magnet. Besi, baja, tembaga. Yang bikin salah ini tembaganya. Besi, baja, kaca. Yang bikin salah kacanya. Besi, nikel, kaca. Kacanya enggak. Besi, baja, dan kobalt. Jadi jawabannya yang D. Halaman 14 soal nomor 5. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk magnet dengan arah utara bumi. Ini karena dia
pas antara kutub utara dengan kompas, maka ada kemiringan, namanya adalah sudut deklinasi. Selanjutnya halaman 15 soal nomor 6. Kuat garis-garis gaya magnet disebut dengan medan magnet, induksi magnet, diamagnetik, atau paramagnetik. Otomatis jawaban yang paling mendekati adalah medan magnet. Kalau induksi kan cara membuat, diamagnetik, paramagnetik ini sifat dari suatu bahan. Halaman 15 soal nomor 7, bagian pada magnet yang memiliki kekuatan paling besar. Kalian sudah praktek KI4 berarti kalian tahu di manakah letaknya, adalah di ujung, tengah, tepi, atau di dalam. Ternyata ada di ujung. Terbukti serbuk besinya itu paling banyak di daerah ujung, berarti kekuatan magnet paling besar ada di ujung. Soal selanjutnya adalah halaman 15 soal nomor 8. Berikut ini adalah cara membuat magnet. Induksi, deduksi, ini paragraf ya pada bahasa Indonesia, induksi, deduksi. Menggosok induksi elektromagnet. Ya, ini yang paling tepat yang B. Kalau memukul itu adalah menghilangkan magnet, memanaskan juga menghilangkan sifat magnet karena posisi elektronnya jadi berubah. Halaman 16 bagian B soal nomor 1. Pada ini soal isian, saya bikin kasih opsi biar kalian bisa mengerjakannya di CBT pilihan ganda. Pada dua batang magnet yang berbeda jenis didekatkan, berbeda jenis, otomatis dia akan tarik-menarik. Kalau sama jenis dia akan tolak-menolak. Halaman 16 masih bagian B nomor 2. Ruang di mana sebuah benda yang berada di dalam ruang itu mendapat gaya magnet disebut medan magnet. Kalau kutub kan ujung, selalu ujung, kutub ujung. Tapi karena ini di sekitar, kalau di sekitar itu atau membentuk suatu ruangan itu namanya medan magnet. Jadi kalau meskipun dia itu nggak di ujung tapi dia masih bisa menarik, meskipun dia nggak menempel tapi masih bisa menarik, berarti dia itu masih terpengaruh medan magnet. Selanjutnya halaman 16 bagian B nomor 3. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub. Ingat kalau keluar itu dari kutub utara dan masuk menuju ke kutub selatan. Makanya utara dan selatan saling tarik-menarik karena yang satu keluar, yang satu cenderung masuk. Utara dan utara akan tolak-menolak karena sama-sama keluar. Jadi jawabannya yang A ya, utara dan selatan. Soal selanjutnya halaman 45 bagian A nomor 1. Berikut yang dimaksud dengan medan magnet. Medan magnet adalah di sekitar atau yang masih dipengaruhi. Yang mana yang C. 23 halaman 45 bagian A nomor 2. Sebatang besi dapat dimagnetkan dengan cara berikut kecuali didekatkan, benar, menggosok, benar, memanaskan, enggak, ini menghilangkan. Terus nomor 24 halaman 45 bagian A nomor 3. Kelompok benda berikut yang tergolong benda magnet. Besi, baja, tembaga. Yang bikin salah tembaga. Ini sama ya soal sebelumnya. Besi, baja, kaca, kaca enggak. Besi, nikel, kaca, kaca enggak. Berarti yang D. Nomor 25 soal terakhir LKS halaman 70 bagian A nomor 1. Kuat garis-garis gaya magnet disebut dengan medan magnet. Oke. Semoga lebih paham. Kalau nggak paham, tolong tanya ya, tolong tanya. Jadi saya juga puas ngajar, kalian juga puas karena bisa ngerti materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.